kasih dari kami, direksi dan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada pertanyaan kita discuss, welcome. Silakan Mas Aryo. Ya, baik. Terima kasih pemaparannya, luar biasa Pak Darmo. Tadi udah mulai disentil nih. Saya tahu teman-teman pada ngincer IKN nih, kan. Tadi ternyata Pak Darmo udah sempat state juga, tapi saya nggak akan tanya ke situ dulu nih. Saya mau tanya yang ke lebih fundamental terkait dengan saham yang syariahnya, gitu kan. Nah, seperti diketahui Pak Darmo, kita ini kan sangat sensitif terhadap terhadap utang berbunga ya Pak ya. Dan tadi liabilitas meningkat, namun secara DER sebetulnya ada penurunan dari tahun ke tahun nih Pak. Nah itu kan maksudnya kita sebetulnya agak hati-hati nih kalau mau masuk emiten konstruksi karena takutnya utangnya besar gitu kan. Karena kan kita tahu bisnis konstruksi ini kan sangat besar modalnya lah Pak, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ini jadi hal yang positif di mana ketika saya lihat tadi karya justru malah DER-nya menurun nih Pak. Nah, kira-kira ke depan seperti apa ya pertimbangan untuk utangnya, terutama misalkan ada peningkatan suku bunga kan Pak. Di minggu lalu kan kalau nggak salah BI sudah meningkatkan suku bunga, lalu juga berarti dengan DER yang menurun, apakah itu juga akan mempengaruhi kinerja KRYA, lalu gimana ke depan terkait dengan porsi hutangnya gitu Pak. Semoga sih saya harap KRYA bisa bisa menjaga DER-nya ini Pak biar tetap masuk syariah gitu. Mungkin itu yang pertama dari saya, bagaimana kaitannya dengan kenaikan suku bunga yang disampaikan oleh BI di minggu lalu nih Pak. Oke. Kenaikan suku bunga BI rate itu kan memang tercermin secara global. Global, The Fed juga sudah menaikkan 0,75 basis point, begitu ya. Nah, Indonesia kalau nggak salah jadi sekarang 4,25%. Itu kalau konstruksi insya Allah tidak ada pengaruhnya. Mungkin yang berpengaruh adalah emiten-emiten properti. Kalau Mas Aryo, properti pasti akan berpengaruh, tapi konstruksi kurang berpengaruh karena porsinya adalah kami menghitungnya berdasarkan proyek ataupun tender yang diundang ke kami. Kami sudah mempersiapkan semuanya dalam hitungan-hitungan dalam tender itu. Contoh kata, kita beli semen. Semen harga per kilonya 1.000, contoh kata 1.000. Di tender berikutnya pasti dengan kenaikan yang update-nya dari pabrikan semen ataupun prinsipal semen, anggaplah contoh kata naik 10%, 1.100. Itu 1.100 itu yang kami akan masukkan dalam tender tersebut. Sehingga kenaikan signifikannya adalah di proses tender itu sendiri, bukan mempengaruhi keuangan dari emiten. Gitu Mas Aryo. Oke, Pak. Jadi memang tidak terlalu berpengaruh ya Pak, apalagi dengan biaya yang kecil ya Pak, betul Pak. Betul Mas Aryo. Ya, mungkin saya coba cek di kolom pertanyaan. Mungkin nanti saya beberapa ambil dari kolom chat, lalu beberapa juga ada yang masuk di saya. Mungkin nanti kita gantian aja nih. Sudah ada berapa yang masuk nih Pak. Nah, kan banyak juga yang nanya soal IKN ternyata Pak. Karena saya tahu juga banyak stream-stream yang memang nanya nih karya gimana IKN-nya gitu kan. Jadi karena banyak nih saya mulai kalau tanya soal IKN dulu nih. Nah, selain proyek yang on hand yang tadi sempat dipaparkan Pak, apakah karya juga ada proyek yang sudah atau akan diperoleh dalam proyek IKN? Kira-kira gimana nih Pak? Untuk perolehan ke IKN, ini mohon doanya teman-teman semua, Bapak Ibu komunitas syariah saham, insya Allah kami akan terus berjuang untuk berkontribusi, untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Untuk saat ini, detik ini, kami belum mendapatkan kontrak, karena memang Bapak Ibu dan teman-teman ketahui IKN kan baru
di launching-nya itu kan baru-baru kuartal 2, koreksi ya kalau saya salah, kan begitu. Kuartal kedua ini baru akan ditenderkan oleh Kementerian PUPR. Oke, jadi nih buat teman-teman, jadi IKN masih dalam proses ya. Semoga kita doakan sama-sama nih, semoga memang karya juga bisa ikut turut serta lah di proyek IKN gitu ya. Nah, saya Amin. mau, Amin. nah, oke, saya mau tanya satu lagi nih Pak, terkait dengan sektor konstruksi nih Pak. Saya sempat baca di prospektus itu kan ada beberapa proyek yang sudah sudah selesai lah Pak dari beberapa tahun lalu. Nah, saya amati banyak sekali proyek-proyek yang di luar cabangnya Pak. Kan kita tahu cabangnya ada di Surabaya dan di Jakarta. Sedangkan saya lihat di prospektus ada di luar pulau segala, di Jawa Barat pun di daerah Subang juga banyak, di Jakarta juga banyak. Nah, ini arahan saya IKN juga ya Pak. Nanti apakah dengan jarak yang bisa dikatakan antar pulau atau misalnya jarak yang jauh, apakah itu akan mengganggu misalkan profit margin dari setiap proyek atau tidak Pak, dalam hal misalnya konstruksi secara umum? Kalau gangguan, insya Allah tidak ada gangguan, karena kami juga selain kami mempunyai transportasi sendiri, kami juga sudah mempunyai banyak rekanan-rekanan yang untuk forwarding juga, rekanan-rekanan yang mempunyai kapabilitas untuk mengantarkan barang-barang yang dari Surabaya, contoh baja dan lain sebagainya, itu menuju ke tempat proyek kami. Kenapa kami tersebar di Indonesia? Itulah kehebatan dan kebanggaan emiten karya. Dari Sabang sampai Merauke, kami pernah sudah berkontribusi membangun negeri. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman tahu, kami juga pernah membangun di Natuna, itu sudah ujungnya Indonesia. Kami juga pernah membangun di Manokwari juga, kan begitu. Itu ujungnya paling timur Indonesia. Dan saat ini yang paling selatan Indonesia adalah di Sumba. Jadi memang untuk jarak ini tidak masalah ya Pak ya, karena memang karya ini sudah dari, walaupun baru IPO kemarin-kemarin, tapi sebelumnya sudah dari 2007 dan memang saya baca sudah banyak proyek yang di luar pulau, bahkan ya cukup banyak juga gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, kita doakan semoga memang karya bisa turut serta di proyek IKN gitu sih. Itu sebenarnya yang utamanya itu ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk tapi udah dibalas ini tadi, proyeksi revenue di 2022 tadi sempat 250 miliar ya Pak ya. Itu juga all time high. Betul, Pak. Betul, Mas Aryo. All time high untuk kinerja di karya sendiri. Ya semoga bisa tercapai. Lalu ada lagi, menurut Bapak dengan proyeksi revenue dan net income perusahaan, berapa target harga saham KRIA nih Pak? Langsung ke the point aja nih Pak. Lalu teman-teman semua langsung ke the point ini Mas Aryo. Kalau target, percayalah kepada kami, ke emiten, cuman kalau target secara nilai, kami belum bisa menjawabnya. Biarkan market yang akan membentuk harga itu sendiri, kan begitu. Namun yang kami bisa sajikan adalah kami nantinya akan memberikan porsi dividen sesuai dengan prospektus di dalam. Emiten karya bisa memberikan dividen. Itu yang kami sampaikan, Mas Aryo. Kalau soal target harga, kami belum bisa menyampaikan dalam hal ini, dan begitu. Ya, tuh, terima kasih Pak Darmo. Memang kalau secara internal memang tidak boleh ya Pak ya. Memang satu hal yang sensitif. Oke. Makin banyak pertanyaan, saya coba dari kolom chat. Saya coba cari dulu. Banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan, saya juga sambil membacanya. Sempat yang dari IKN sudah sempat dijawab untuk proyek IKN, jadi memang masih dalam proses, namun PT Karya masih terus berusaha lah ya, semoga kita doakan
Terus proyek revenue sudah dijawab juga 250 miliar. Target karya akhir tahun. Ini juga sama. Mas Aryo, saya bantu Ya. chat di WA ya untuk pertanyaan nanti Oke. Mas Aryo tinggal dibacakan. Oke, Mas. Oke, nah Pak, saya mau ngobrol juga nih Pak terkait dengan mungkin valuasi ya Pak, bukan harga secara langsung. Kalau valuasi dilihat memang sudah cukup tinggi untuk secara PER dan PBV. Namun kalau saya lihat dari net income justru memang ada hal yang menarik nih Pak, bertumbuh sampai dengan 11% kan net income-nya. Nah, apabila dibandingkan dengan bisnis sejenis justru memang cukup menarik nih Pak. Biasanya kan di bawah 2 digit, sedangkan karya ini bisa tumbuh 2 digit. Nah, kira-kira proyeksi Bapak ke depan apakah net income ini akan tetap atau memang ada target yang memang untuk meningkatkan net income dari KRIA sendiri Pak di tahun 2022 dan 2023? Itu yang seru. Itu yang seru. Ya, itu yang kami bisa langsung jawab Mas Aryo dan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ya. Kita mempunyai target untuk apa namanya secara profit itu harusnya kami juga berusaha maksimal kita bisa di persentase sekitar 15%. Itu kan kami akan meningkatkan, akan memompa kinerja dari apa namanya karya sendiri secara tata kelola, secara sistem, secara intinya adalah poinnya adalah bagaimana cara kami sebagai perseroan menjaga amanah, menjaga modal yang telah diberikan oleh masyarakat, mempercayakan sebagian modal 20% saham ini supaya kami pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja kami secara profit bisa di angka, insya Allah bisa di angka 15%, Mas Aryo. Nah, cukup tinggi ya Pak sebenarnya net sampai 5%, tapi ya semoga Amin. Ya. bisa mencapai ya Pak. Oke, kita mulai Amin. ke pertanyaan chat lagi. Mohon informasi auditornya dari mana ya? Dan operating income berapa persen atas sales serta EBITDA 2020, 2021 dan Juni 2022. Jadi tanya auditornya dari mana, lalu operating income-nya berapa persen, Pak? Oh, ini ya dari Mas atau Pak Dian ini ya, Mas Aryo ya. Auditor bisa teman-teman ketahui juga di prospektus juga sudah terstate kami memakai auditor PKF Adiwinata di Surabaya. Mereka sudah OJK register juga dan sudah terpercaya mengaudit berbagai banyak perusahaan-perusahaan publik lainnya. Oke, untuk operating income barangkali Pak, apa bisa disampaikan atau seperti apa Pak? Operating income, oh ini operating income berapa persen? Ini kami juga perlu lihat kembali sekitar 11%-an itu Pak, Mas Aryo. Baik, Pak Darmo, mungkin saya mohon izin ada tambahan waktu ya Pak, karena kebetulan ini pertanyaannya banyak sekali nih Pak. Kita rencanakan sampai Luar jam biasa nih 10. pertanyaannya. Saya scroll-nya baru di atas ini Mas Aryo ya. Iya Pak. Ternyata di bawah banyak sekali. Mohon izin ditambah waktu sampai dengan maksimal 10.30 ya Pak ya. Boleh. Oke, lanjut ya saya pertanyaannya dari KLMG. Pak Darmo izin tanya untuk modal yang didapat dari IPO nih. Rencana terbesar digunakan untuk apa? Terima kasih. Silakan Pak. Rencana terbesar untuk modal kerja perseroan untuk Bapak Ibu dan teman-teman ketahui. Karena untuk mendukung proyek-proyek yang seperti tadi yang kami sampaikan, untuk mendukung itu kami
kami memerlukan dana tambahan, kan begitu ya. Untuk yang dana yang setelah penawaran umum ini kita gunakan full untuk modal kerja. Di samping selalu kita juga menjadi rekanan perbankan juga untuk mendapatkan tambahan modal kerja. Modal kerja itu ya berbagai macam, bisa bahan baku, bisa untuk untuk alat kerja kami dan sebagainya, kan begitu. Oke, terima kasih Pak Darmo. Ada lagi dari Muhammad Fatur Rozi. Izin bertanya Pak, untuk tahun 2022 apakah KRYA akan bagi dividen? Wah, udah langsung naik dividen tahun depan nih Pak. Wah, gimana Pak? saya suka teman-teman yang langsung to the point ini Mas Arya ya, luar biasa nih, kita perlu apresiasi kan itu ya. Seperti yang tadi sempat saya ungkapkan, kami akan dan berjanji untuk memberikan dividen karena untuk merubah image ya teman-teman dan Bapak Ibu ketahui juga selama ini selalu emiten-emiten konstruksi selalu identiknya dengan laporan merah, rugi dan rugi dan rugi terus kan begitu ya. Kita akan mendobraknya itu dengan ini loh emiten konstruksi yang bisa membagikan dividen untuk para pemegang sahamnya yang loyal. Itu Mas Aryo. Nah, Besarannya berapa? Nanti kita lihat di kuartal terakhir, kuartal 4 dan di semester kedua. Ya, jadi mungkin quote and quote Pak Darmo akan bagian dividen mungkin ya, tapi tentu dengan besarannya melihat dengan kinerja tahun ini ya. Semoga target-target tahun ini bisa tercapai dan sehingga tahun berikutnya bisa mendapatkan dividen. Oke. Amin. Ada lagi. Selamat pagi Pak Darmo. Bagaimana prospek KRYA ini ke depannya Pak? Apakah bisa dijadikan investasi untuk jangka panjang? Lalu apakah kelebihan dan keunggulan KRYA dibanding dengan perusahaan konstruksi lainnya? Terima kasih Pak. Itulah kami karya membutuhkan teman-teman, membutuhkan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi investor jangka panjang kami. Karena kenapa? Kami akan seperti yang tidak tidak lupa dari tadi saya ngomong bahwa kita akan mendobrak biasanya pemikiran dan persepsi di market adalah emiten konstruksi ini adalah emiten yang tidak pernah membagikan dividen karena laporan keuangannya selalu banyak utangnya seperti Mas Arya tadi sampaikan itu identiknya kan begitu. Kami akan berusaha mendobrak itu, butuh effort lebih dari emiten konstruksi supaya ini menjadi proyek percontohan untuk emiten-emiten konstruksi lainnya yang lebih besar banyak tapi yang sehat sedikit, Mas Aryo dan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Itu poinnya di situ. Lalu untuk kelebihan dan keunggulannya apa nih Pak dibandingkan kan perusahaan konstruksi lain mungkin mungkin tadi salah satunya mungkin yang tadi punya workshop sendiri Mas apa tadi? Mas Aryo. Betul. Ya, biasanya untuk kita nggak nyebut nama ya, intinya emiten-emiten konstruksi itu selalu disubkan dalam arti semuanya tidak dikerjakan sendiri, tapi emiten karya ini semua dari hulu sampai hilir kami kerjakan sendiri, sehingga bisa mengefisiensi dan meningkatkan, memaksimalkan profit yang didapat oleh emiten karya. Jadi mungkin ini juga sedikit menjawab tadi kenapa NIM-nya kok nggak biasa daripada yang lain gitu ya sampai 11%. Ternyata memang ya ini salah satunya memang mungkin dari hulu ke hilir dikerjakan sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman lebih detail, coba dicek yang emiten-emiten konstruksi lainnya. Saya pernah tidak menyebut nama, itu semua pekerjaan on hand di salah satu emiten, cuman biasanya itu akan diberikan ke PTA, PTB, PTC
ataupun CV ataupun apa disub-subkan. Nah, sub ini kan pasti akan mengejar profit juga. Nah, profit ini sudah tergerus oleh subkon tersebut. Nah, kami emiten karya dari hulu sampai hilir kami kerjakan sendiri sehingga bisa memaksimalkan profit yang kami dapat. Oke, itu salah satu kelebihan karya ya. Saya cek lagi. Oke, ini untuk potensi ke depan dan keuntungan sebagai pemilik saham karya, mungkin tadi sebagian sudah dijawab ya, bahwa karya juga akan menjadi pembeda dengan emiten yang lain, dengan cash flow yang bagus, maka akan membagikan dividen juga. Nah, ini ada lagi yang menarik. Assalamualaikum, Pak Darmo, mohon untuk dijaga untuk tetap masuk dan menjadi bagian emiten syariah ya Pak, terutama DIR-nya. Ini seperti tadi saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan emiten Amin. karya ini konsisten menjaga DIR-nya ya Pak ya. Ya, kalau tadi teman-teman dan Bapak Ibu lihat tadi di slide kami, kalau Bapak Ibu teman-teman lewat di Cilegon, Banten, itu kami juga sudah menyelesaikan pembangunan masjid terbesar di Banten. Itu kebanggaan dan masterpiece kami juga, kan begitu. Masjid Agung di Cilegon, Banten. Oke, ini ada masuk pertanyaan lagi. Apakah emiten ikut andil menjaga harga saham ketika jatuh atau akan melakukan buyback nih Pak? Kira-kira gimana Pak? Ke depannya bila harga saham jatuh akan melakukan buyback atau seperti apa Pak? Kami akan melihat dulu. Kami tidak bisa saat ini menjawab melakukan atau tidak. Kami akan tetap mengevaluasi sejauh mana penurunan yang terjadi, apakah itu normal dari market itu sendiri atau ada pihak-pihak tertentu yang terlibat. Kami belum bisa menjawab secara detail kalau permasalahan buyback. Kita lihat case by case-nya, Mas Aryo. Oke, betul. Jadi nanti tentu akan melihat case by case ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Ya. Kalau penurunan itu terjadi, market kan sudah biasa. Market itu kan ya ada buy, ada sell, itu sudah normal lah, kan begitu. Oke. Ini juga mungkin ada beberapa yang disampaikan dari teman-teman nih Pak. Kalau akhir tahun kira-kira harga bisa ke 8.000 nggak ya? Wah ini tadi sudah sempat dijawab dengan ini seru ini Mas Aryo. Ya. Ya sebetulnya kita doakan saja agar tadi kan proyeksi revenue itu akan mencapai 250 miliar dan itu adalah pencapaian tertinggi ya Pak ya. Mau nggak mau ya kenaikan harga saham kalau memang ditopang dengan kinerja yang baik ya kenapa tidak gitu ya. Walaupun ya tidak bisa menjawab juga apakah bisa atau tidak ya Pak. Itu kembali kepada marketnya sebetulnya gitu. Tapi kita lebih tenang kalau memang perusahaan bisa mencapai target, apalagi yang dicapai adalah target yang memang belum pernah dicapai sebelumnya 250 miliar selama setahun. Nah, betul. Lalu ada lagi, apakah KRI akan rombongan ramai-ramai naik barang emiten konstruksi yang lain BUMN? Waduh ini memang di akhir tahun nih Pak, udah mungkin tadi sempat disampaikan juga udah akhir tahun ada proyek IKN, wah ini kan jadi sentimen yang gimana ya, sentimen yang wah pasti ramai sekali dibicarakan ya, terutama dengan IKN tadi nih Pak. Betul, memang proyek-proyek pemerintahan, kementerian ataupun BUMN itu biasanya memang di semester kedua ini yang lagi berbondong-bondong, kan begitu. Masuk dalam, kalau Bapak Ibu teman-teman tahu, adalah LPSE, kan begitu. LPSE ini adalah portal pengadaan secara elektronik resmi dari pemerintah. Berarti untuk sebetulnya untuk cash flow-nya apakah emiten KRA ini juga bisa lebih baik di kuartal 4 atau sebetulnya enggak juga Pak? Atau misalnya gini, secara cash flow apakah termasuk emiten yang siklikal atau tidak gitu Pak? Gimana Mas Arya? Secara cash flow?
secara cash flow misalkan kita tahu kan di akhir tahun biasanya emiten konstruksi, emiten BUMN karya lah Pak ya bisa kita sebutkan. Itu kan biasanya akan kurang dalam tanda kutip mempercantik cash flow-nya Pak. Karena memang adanya pembayaran dari pemerintah gitu Pak. Nah, apakah emiten KRIA ini juga cash flow-nya bisa dibilang lebih cantik di akhir tahun atau sebetulnya sama aja begitu Pak? Kita pengen lihat sebetulnya Windows dressing. Betul Pak. Maksudnya kan apakah maksudnya entah disengaja atau tidak Pak ya, maksudnya emiten seperti konstruksi memang mungkin nature-nya seperti itu. Nah, sebetulnya apakah KRIA ini masuk emiten seperti itu atau memang sebetulnya tidak siklikal untuk cash flow-nya nih Pak? Untuk cash flow-nya sebenarnya Pak. Karena pembayaran mungkin banyak di akhir tahun seperti itu atau gimana Pak? Betul. Pembayaran biasanya memang di akhir tahun kalau pemerintahan ya, karena untuk tutup buku juga kan begitu. Sehingga harusnya dan normali juga di akhir tahun kami akan memperoleh cash yang besar, itu yang terjadi. Cuman kami bukan untuk Windows dressing, itu yang tolong dicatat, tolong itu di note bahwa kami tidak akan melakukan dilakukan emiten-emiten lainnya kan begitu.